Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Hutan Sukalarang membentang luas, hijau pekat dengan aroma basah tanah dan dedaunan tua yang terurai. Burung-burung menyanyi riuh di atas pepohonan tinggi, tapi tak ada satupun manusia yang berani masuk terlalu dalam ke dalamnya. Orang-orang bilang hutan itu menyimpan bekas luka masa lalu. Dulu, puluhan tahun lalu, hutan itu jadi tempat persembunyian tentara dan penyimpanan ranjau darat saat masa konflik sipil. Sejak saat itu, tak seorang pun berani menjelajah terlalu jauh. Hanya segelintir orang dari desa Sukalarang yang masih bertahan hidup di tepiannya, termasuk seorang nenek tua bernama Warti. Warti bukan perempuan biasa. Meski usianya telah lewat 70 tahun, ia masih berjalan tegak dengan kaki telanjang menembus tanah berakar, memanggul kayu, dan mencari dedaunan obat. Rambutnya putih bersih, digelung sederhana ke belakang kepala, dan kulitnya legam terbakar matahari. Ia hidup sendiri di sebuah gubuk kayu kecil yang berdiri di antara semak belukar dan pohon mahoni besar, tidak jauh dari batas hutan. Rumah itu sederhana, berdinding anyaman bambu, beratap ijuk, dan selalu harum oleh bau ramuan daun-daunan dan kayu manis. Warga desa menyebutnya Warti si penenang rimba, bukan hanya karena keberaniannya yang luar biasa, tapi karena ia satu-satunya yang masih berani masuk ke bagian hutan tempat orang-orang enggan menginjakan kaki. Setiap pagi, Warti pergi membawa keranjang dari rotan untuk mengumpulkan tanaman obat. Ia tahu betul letak setiap pohon, setiap batu besar, dan bahkan bisa mengenali mana jalur aman dan mana jalur yang mungkin masih menyimpan ranjau tua. Namun Warti bukan tanpa masa lalu. Suaminya hilang di hutan itu bertahun-tahun lalu saat menebang pohon di dekat jalur rawan. Tak ditemukan jasad, tak ada petunjuk. Sejak itu, Warti menolak pindah ke kota seperti anak-anak dan cucunya. Ia memilih tinggal di rumah kecil peninggalan suaminya, menjaga kenangan yang tersisa, menjaga hutan yang menyimpan suaranya. Pada suatu pagi, embun masih menempel di pucuk daun saat Warti melangkah pelan-pelan menuju bagian hutan yang jarang ia datangi. Ia hendak mencari akar kuning, bahan obat untuk penyakit kulit. Tapi langkahnya terhenti saat mendengar suara aneh, seperti erangan pelan, dicampur dengan desisan lemah. Ia mendekat dengan hati-hati, menyibak semak, dan di sanalah ia melihatnya. Seekor anak harimau, masih kecil, mungkin baru berusia 3 atau 4 bulan. Bulunya oranye keemasan dengan loreng hitam yang mulai terlihat jelas. Tapi kakinya berdarah, luka menganga besar di paha kanannya. Nafasnya tersengal, dan tubuh kecilnya bergetar menahan nyeri. Warti terdiam lama. Dalam hatinya ada rasa takut. Tentu, naluri manusia berkata harimau adalah binatang buas. Tapi yang ada di depannya ini bukan ancaman. Ia adalah makhluk kecil yang tersesat, kesakitan, dan sendirian. Pandangan mata harimau kecil itu menatapnya penuh rasa takut dan putus asa. Warti mendekat perlahan, lututnya bergetar, bukan karena gentar, tapi karena haru. Ia mengulurkan tangan penuh kerutan, menyentuh bulu basah binatang itu. "Apa kau juga kehilangan ibumu, Nak?" bisiknya lirih. Luka di kaki harimau itu tampak seperti hasil jebakan atau ranjau kecil. Kemungkinan besar, si induk telah mati karena ranjau yang sama, meninggalkan anaknya hidup dengan luka yang tak bisa ia rawat sendiri. Warti tak bisa meninggalkannya. Dengan sekuat tenaga, ia mengangkat tubuh anak harimau itu ke dalam keranjang rotannya. Butuh waktu 2 jam baginya berjalan perlahan kembali ke gubuk. Sesekali berhenti untuk memeriksa nafas harimau yang mulai melemah. Sampai di rumah, ia membaringkannya di atas tikar tua dan mulai meracik ramuan dari kunyit, minyak kelapa, dan getah pohon. Malam itu, Warti tidak tidur. Ia berjaga di samping harimau kecil itu, menyeka keringatnya, menyuapi susu hangat yang dicampur madu dengan botol bekas. Tak ada rasa takut, hanya kasih sayang yang muncul entah dari mana. Mungkin karena tubuh kecil itu mengingatkannya pada cucu laki-laki bungsunya yang meninggal saat masih balita.
Atau mungkin karena Nenek Warti sendiri adalah perempuan yang sudah kehilangan terlalu banyak, hingga tak tahan melihat makhluk lain harus sendirian. Ia memberi nama harimau kecil itu, Rimba. Hari berganti minggu. Luka Rimba mulai mengering, meski kakinya sedikit pincang. Nalurinya sebagai harimau tetap ada. Ia terkadang menggeram, mencakar dinding, atau mengejar tikus yang lewat. Tapi di hadapan Warti, ia jinak dan penuh kelembutan. Ia menyandarkan kepala di pangkuan sang nenek, menjilat tangan tuanya dengan lidah kasar, dan mendengkur pelan setiap kali dininabobokan dengan lagu Jawa kuno. Namun kehadiran Rimba perlahan mulai terendus oleh warga desa. Beberapa kali, mereka menemukan jejak cakar besar di ladang atau mendengar raungan jauh dari batas hutan. Desas-desus muncul, rasa takut menyebar. Tapi tak ada satupun yang berani benar-benar datang ke rumah Warti untuk memastikan. Semua hanya berani berbisik. Jangan-jangan nenek itu memelihara setan Rimba. Bagaimana kalau harimaunya besar dan menyerang anak-anak? Itu sudah tidak wajar. Binatang buas tak bisa jadi peliharaan. Warti mendengar semua itu. Ia tahu dunia tidak akan mengerti. Tapi di rumahnya, di balik dinding bambu, Rimba adalah anak. Anak yang tak pernah ia lahirkan, tapi hadir di hidupnya untuk mengisi sunyi yang tak pernah sembuh. Setiap hari, ia memberi makan Rimba dengan daging ayam hasil barter dari tetangga yang masih dekat. Ia merawat bulunya, mengajaknya bicara, dan mengajarinya duduk diam saat ia sedang membaca kitab-kitab tua. Rimba tumbuh cepat. Dalam 6 bulan, tubuhnya 2 kali lipat besar dari anjing kampung biasa, dan gigi taringnya mulai tampak menakutkan. Namun Warti tak takut. Ia merasa aman. "Kau bukan hanya anakku, Rimba," katanya suatu malam. "Kau juga pelindung rumah ini. Jika suatu hari nenek tak ada, jagalah hutan ini. Jangan biarkan siapapun menghancurkannya." Dan malam itu, Rimba mendekat dan menyandarkan kepalanya di dada Warti. Hutan di luar sunyi. Tapi di gubuk kecil itu, ada kehangatan, ada cinta, dan ada ikatan tak biasa yang lahir bukan dari darah, tapi dari luka yang sama, luka karena ditinggalkan dunia. Musim kemarau datang lebih cepat dari biasanya. Tanah di sekitar desa Sukalarang mulai retak, dan daun-daun menguning sebelum waktunya. Warti tetap melanjutkan kebiasaannya. Bangun pagi, menumbuk daun kering untuk jamu, dan sesekali berjalan ke dalam hutan untuk mencari tanaman langka. Di sisinya, Rimba yang semakin besar kini setia mengikuti kemanapun sang nenek pergi. Tubuhnya kini hampir sebesar sepeda motor, otot-ototnya terlihat kuat, dan lorengnya semakin jelas. Tapi tatapan matanya tetap teduh, terutama saat menatap Warti. Meski demikian, dunia di luar gubuk bambu itu mulai berubah. Isu tentang nenek gila yang memelihara harimau mulai menjalar dari satu mulut ke mulut lainnya. Beberapa warga mulai takut ke ladang, terutama bila harus melewati dekat rumah Warti. Anak-anak dilarang bermain ke hutan, dan para petani kini membawa kayu panjang atau senapan angin saat pergi ke kebun. Warti tak buta akan ketakutan mereka, tapi ia tetap tak bisa membuang Rimba. Baginya, binatang itu bukan ancaman, tapi sahabat terakhirnya dalam hidup. Suatu malam, terjadi peristiwa yang mengubah segalanya. Seekor kambing milik Pak Surya ditemukan mati di ladang belakang rumahnya. Lehernya robek, tubuhnya tercabik, dan di sekitarnya ada bekas cakar besar. Warga geger. "Sudah kubilang, harimau itu pasti lepas dari kendali," teriak Pak Surya penuh amarah. Beberapa tetangga langsung menuju balai desa, menuntut tindakan. Kepala desa, Pak Lurah Darmo, yang semula masih bersikap netral, mulai goyah. "Kita harus panggil petugas kehutanan," ucapnya dalam rapat mendadak malam itu. "Kalau benar-benar harimau itu buas, bisa membunuh manusia." Sementara itu, di rumah kecilnya, Warti tengah memandikan Rimba dengan air hangat yang dicampur daun sereh. Di wajahnya tidak tampak khawatir, hanya lelah. Ia tahu cepat atau lambat dunia akan datang mengambil Rimba darinya. Keesokan harinya, 2 orang petugas balai konservasi datang ke desa. Mereka datang dengan mobil besar dan senapan penenang. Mereka menyusuri jalan setapak menuju rumah Warti, ditemani oleh beberapa warga dan kepala desa. Warti, yang sedang menganyam keranjang di halaman, menatap mereka dengan tenang. "Bu Warti," kata salah satu petugas,
Kami dapat laporan soal harimau di sekitar desa. Kami hanya ingin memastikan. Sebelum sempat menjawab, Rimba muncul dari balik pintu. Besar, gagah, dan penuh aura. Warga di belakang petugas langsung panik. Beberapa mundur, satu dua berteriak. Tapi Rimba tidak mengaum. Ia hanya duduk di samping Warti. Seperti biasa, tenang dan waspada. Dia tidak buas, ucap Warti lirih. Dia sudah di sini sejak kecil. Luka di kakinya itu bekas ranjau kalian yang tertinggal di hutan. Petugas itu terdiam. Mereka tahu hukum berpihak pada hewan langka. Harimau Sumatera, meski langka, tetaplah satwa liar. Kami harus membawanya ke Suaka Marga Satwa, Bu. Ini untuk keselamatan bersama. Juga untuk dia. Warti berdiri. Tubuhnya rapuh, tapi suaranya tidak. Bukan untuk dia, tapi untuk kalian. Kalian tidak pernah paham. Tidak semua binatang liar itu harus dijauhkan dari manusia. Karena terkadang, manusialah yang lebih buas. Hari itu, Rimba tidak dibawa. Petugas menunda karena tidak ada izin lengkap. Tapi tekanan dari warga semakin kuat. Mereka mulai menaruh papan peringatan di jalan, melarang anak-anak main ke arah rumah Warti. Bahkan beberapa orang tua mulai mengusir cucunya agar tidak mendekat ke gubuk itu. Rumah Warti yang dulu dianggap bagian dari desa, kini jadi semacam zona asing, tempat yang harus dijauhi. Warti tak menyerah. Ia menulis surat ke anaknya yang tinggal di kota, memohon agar ia dibantu mengurus izin merawat satwa. Tapi balasan dari anaknya hanya satu. Ibu, sudahlah. Harimau itu bisa membahayakan. Pindah saja ke kota, tinggal bersama kami. Tapi Warti tak ingin pindah. Ia tak ingin meninggalkan Rimba. Aku sudah terlalu tua untuk pindah. Dan terlalu tua juga untuk meninggalkan anakku lagi, gumamnya. Hari demi hari, tekanan sosial membuatnya letih. Warung tak mau lagi menjual daging ayam padanya. Warga tak mau lagi menukar hasil ladang. Hutan yang dulu jadi rumahnya kini terasa sempit. Rimba pun mulai gelisah. Nalurinya merasakan sesuatu. Ia sering mengaum malam-malam, menjaga di depan pintu. Tubuhnya makin besar dan makin sulit disembunyikan. Lalu datanglah malam yang menjadi titik balik. Sekelompok pemuda desa, dipimpin oleh Pak Surya yang masih marah karena kambingnya mati, datang diam-diam ke rumah Warti. Mereka membawa obor dan senapan angin. Nek Warti, serahkan harimau itu, sebelum semuanya terlambat. Warti keluar, berdiri di tangga rumahnya. Rimba muncul dari dalam, berdiri di sampingnya. Dia tidak pernah menyakiti siapapun, teriak Warti. Tapi para pemuda itu tak mendengar. Salah satu dari mereka, mungkin karena panik, menembakkan senapan angin. Peluru mengenai pundak Rimba. Harimau itu mengaum keras, mundur ke dalam rumah. Melihat itu, para pemuda langsung kabur ketakutan. Tapi satu peluru itu cukup untuk membuat Rimba trauma. Ia meraung sepanjang malam, menggosok-gosok tubuhnya ke lantai, dan menolak makan keesokan harinya. Warti merawat lukanya dengan ramuan biasa. Tapi ia tahu, luka batin Rimba lebih dalam dari luka di tubuhnya. Maafkan mereka, nak, bisiknya sambil menyeka darah. Mereka hanya takut. Seperti aku dulu, saat kehilangan segalanya. Hari-hari berikutnya, Warti makin sulit berjalan. Kesehatannya mulai menurun. Ia sering batuk-batuk, terkadang napasnya tersengal. Tapi ia tetap memaksakan diri memberi makan Rimba, membersihkan luka-lukanya, dan membacakan cerita sebelum tidur. Sampai pada suatu pagi, Warti terbangun dengan tubuh gemetar. Kepalanya pusing, dan napasnya berat. Tapi ia tetap memanggil Rimba, menyisir bulunya, dan berkata, "Hari ini kita tidak ke hutan, ya? Nenek capek." Rimba hanya menatap, seolah mengerti. Hari itu, Warti terjatuh saat mengambil air di sumur. Ia tak mampu bangun kembali. Rimba datang, mencoba menarik bajunya dengan gigi, mendorong tubuhnya. Tapi Warti hanya tersenyum kecil, menyentuh wajah binatang itu. "Jangan takut, nak. Jika nenek tak bangun besok, kamu harus jaga hutan ini." Rimba mengaum pelan, mengelilingi tubuh Warti yang tergeletak. Langit mendung. Daun-daun jatuh perlahan.
Hutan Sukalarang menjadi saksi satu ikatan yang sebentar lagi akan berakhir. Pagi itu sunyi. Burung-burung tak bernyanyi seperti biasa. Udara di sekitar gubuk kecil itu seperti menahan napas. Di dalamnya, tubuh Warti terbujur kaku di atas tikar pandan. Matanya telah terpejam, wajahnya damai, seperti seseorang yang telah menyelesaikan tugas terpenting dalam hidupnya. Di sampingnya, Rimba terbaring, tidak bergeming. Harimau itu hanya menatap wajah sang nenek. Sesekali menyentuh tangan keriput itu dengan moncongnya, berharap ia bangun seperti biasanya. Tapi hari itu berbeda. Rimba meraung pelan, tak seperti auman liar yang menakutkan, melainkan keluhan hati dari seekor anak yang kehilangan induknya. Suara itu menggema ke hutan, menyentuh pepohonan, dan menyentak siapapun yang mendengarnya. Beberapa penduduk yang masih pagi-pagi berada di ladang, menoleh ke arah hutan, merasakan aura duka yang aneh, tapi nyata. Berita tentang Warti meninggal cepat menyebar. Seorang pencari rotan bernama Denny, yang kebetulan lewat, melihat tubuh Warti di dalam rumah dan segera berlari kembali ke desa. Tak lama, beberapa warga bersama kepala desa datang dengan kain putih, peralatan penguburan, dan niat untuk segera menyelesaikan segala sesuatunya. Tapi mereka dihentikan oleh satu hal. Rimba berdiri di pintu, tak membiarkan siapapun masuk. Binatang itu menggeram pelan, berdiri menjaga tubuh sang nenek. Tidak menyerang, tapi cukup mengintimidasi hingga warga tak berani melangkah lebih dekat. Kita harus memanggil petugas kehutanan, seru Pak Surya lagi, kali ini dengan nada yang tak lagi penuh kemarahan, melainkan kekhawatiran. Sementara itu, di dalam, waktu berjalan perlahan bagi Rimba. Ia tetap di sana, menatap wajah Warti, menjaga tubuhnya dari lalat dan debu. Sekali waktu, ia menjilat tangan keriput itu. Di saat lain, ia hanya mendekap tubuhnya dengan tubuhnya sendiri, seperti mencoba memberikan kehangatan terakhir. Sore menjelang. Petugas dari Balai Konservasi datang bersama dokter hewan dan 2 penjaga bersenjata. Mereka berhenti agak jauh dari rumah Warti, memantau dengan teropong. Ini bukan lagi sekadar satwa liar, kata Dr. Hendra, kepala tim. Harimau ini dalam kondisi berduka. Bisa jadi sangat berbahaya. Tapi dia tidak menyerang siapapun, ujar seorang warga pelan. Dia cuma menjaga nenek itu. Dr. Hendra mengangguk pelan. Ia memutuskan untuk mendekat perlahan, tanpa senjata, hanya membawa suntikan penenang di sakunya. Ia maju perlahan-lahan, memanggil nama Rimba dengan nada lembut, seperti kepada kucing rumahan. Rimba, kamulah, ya? Sudah waktunya istirahat. Tapi Rimba tetap berdiri di sana. Mata kuningnya menatap langsung ke arah pria itu. Ada kesedihan yang terpancar, tapi juga tekad. Harimau itu tahu apa yang akan terjadi bila mereka mengambil tubuh Warti. Dan ia tak mengizinkannya. Auman keras keluar dari tenggorokannya. Auman yang menggetarkan dada siapapun yang mendengarnya. Petugas mundur. Bahkan Dr. Hendra terdiam sejenak. Warga desa yang semula ingin melihat pemakaman pun hanya bisa menonton dari kejauhan. Akhirnya, keputusan dibuat. Biarkan dia. Setidaknya malam ini, kita biarkan dia menjaga nenek itu untuk terakhir kalinya, kata Pak Lurah. Malam pun turun. Hutan kembali sunyi. Di dalam gubuk, Rimba akhirnya berbaring, kepalanya bersandar di dada Warti. Matanya perlahan menutup, bukan untuk tidur, tapi untuk merasakan detak terakhir kenangan bersama satu-satunya sosok yang ia anggap ibu. Esok paginya, saat sinar matahari menembus celah-celah bambu, Rimba tidak lagi ada di tempatnya. Tubuh Warti masih terbaring di atas tikar, tapi harimau itu telah pergi. Jejak kakinya terlihat meninggalkan rumah, menyusuri jalan setapak menuju hutan. Ia berjalan sendirian, dengan langkah berat namun mantap. Dr. Hendra dan warga yang datang pagi itu sempat panik. Tapi ketika melihat Rimba telah pergi tanpa melukai siapapun, perasaan mereka berubah jadi lega dan haru. Pemakaman Warti dilakukan dengan sederhana. Warga yang dulu menjauhinya, kini datang dengan mata berkaca-kaca. Mereka baru menyadari bahwa Warti bukan nenek gila yang memelihara harimau, tapi wanita berhati luar biasa yang memberi makna baru tentang kasih sayang. Di tengah-tengah pemakaman, seekor burung elang terbang rendah melintas di atas kepala mereka. Itu pertanda baik, bisik seorang warga tua.
Tapi satu pertanyaan tetap menggantung. Kemana Rimba pergi? Beberapa hari kemudian, di dalam hutan bagian timur yang lebih dalam, kamera pengintai yang dipasang oleh petugas konservasi merekam sosok besar berjalan di antara semak belukar. Seekor harimau dewasa, lorengnya mencolok, tubuhnya kekar, tapi jalannya sedikit pincang. Di sampingnya, terlihat tumpukan tanah yang seperti baru digali. Para ahli menduga, Rimba telah membuat kuburannya sendiri untuk meratapi kepergian sang nenek. Ia tidak pernah terlihat dekat dengan perkampungan lagi. Namun, beberapa warga mengaku pernah mendengar auman pelan dari arah utara hutan saat malam turun. Auman yang bukan berisi ancaman, tapi seperti memanggil, atau mungkin mengenang. Rimba, sang harimau yang dibesarkan manusia, akhirnya memilih jalannya sendiri. Bukan sebagai makhluk buas yang ditakuti, tapi sebagai penjaga hutan. Sebagai anak dari seorang nenek tua yang mencintainya tanpa syarat. Waktu berjalan. Semenjak kepergian Warti dan menghilangnya Rimba ke dalam hutan, desa itu perlahan berubah. Orang-orang yang dulu enggan menyentuh gubuk Warti, kini menjadikannya semacam tempat ziarah. Bukan karena mistis, bukan karena takut, melainkan karena rasa hormat. Di sana, mereka meletakkan bunga, makanan kecil, dan sesekali doa dalam bisikan. Di antara dedaunan yang mulai merambat di dinding bambu tua, satu papan sederhana dipaku di pintu depan, gubuk Warti, tempat cinta tak pernah memandang bentuk. Anak-anak yang dulu dilarang bermain ke hutan, kini sering dibawa ke tempat itu oleh orang tua mereka, untuk diceritakan kisah tentang seorang nenek dan seekor harimau. Kisah itu berkembang menjadi legenda lokal, diceritakan dari generasi ke generasi. Satu kali dalam 1000 tahun, kata mereka, akan lahir seorang manusia yang bisa menyentuh jiwa binatang. Dan dalam kisah kita, manusia itu bernama Warti. 5 tahun berlalu. Pemerintah, yang dulunya ingin mengevakuasi Rimba ke penangkaran, kini justru mengubah kawasan hutan sekitar menjadi cagar alam Warti Rimba. Mereka memagari sebagian kecil area untuk pelestarian, namun membiarkan hutan utamanya tetap liar, tetap utuh. Beberapa peneliti mencoba menelusuri keberadaan Rimba. Mereka menemukan jejaknya beberapa kali, dan kamera trap sesekali menangkap gambarnya. Seekor harimau jantan dewasa, berjalan dengan sedikit pincang, namun terlihat sehat dan kuat. Tidak pernah mendekati manusia, tidak pernah menyerang ternak. Seolah-olah ia tahu, dunia manusia bukan untuknya. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah. Setiap tahun, pada tanggal yang sama dengan hari kematian Warti, Rimba muncul. Ia datang ke depan gubuk tua, berdiri sebentar, menatap pintu kayu yang telah usang. Sesekali, ia mendekat dan menyentuhkan kepalanya pada tanah di depan rumah itu, lalu kembali menghilang ke dalam rimba. Para warga desa yang menyaksikannya tak pernah mengganggu. Mereka hanya menonton dari jauh, menahan napas, seolah-olah melihat hantu masa lalu yang nyata. Dia masih ingat, kata Pak Lurah suatu waktu dengan mata berkaca. Dia tak pernah melupakan ibu yang merawatnya. Di kota, cerita tentang Warti dan Rimba sempat menjadi perbincangan nasional. Beberapa media bahkan membuat dokumenter, menggali kisah dari tetangga, petugas konservasi, dan rekaman-rekaman pengintai. Cerita itu menjadi simbol kekuatan kasih sayang lintas spesies, bagaimana cinta bisa menjembatani ketakutan dan insting. Namun bagi warga desa, mereka tidak butuh tayangan televisi atau artikel viral. Bagi mereka, kenangan tentang Warti jauh lebih hidup dalam bentuk yang sederhana. Dalam potongan rotan yang dulu dia rajut menjadi keranjang, dalam aroma rempah yang kadang masih tercium di pagi hari dari arah gubuknya, dan dalam jejak harimau yang sesekali terlihat di lumpur hutan setelah hujan turun. Suatu hari, seorang bocah kecil bernama Dara, cicit dari tetangga lama Warti, datang bersama ayahnya ke gubuk itu. Dara membawa sekuntum bunga kamboja putih dan boneka kecil berbentuk harimau. Ini buat Rimba, katanya polos. Ia meletakkannya di atas batu di depan rumah. Sang ayah tersenyum, berlutut di samping anaknya. Kamu tahu, dulu Warti pernah bilang, Rimba itu bukan cuma harimau. Dia anak. Anak yang ditinggal ibunya, dan bertemu seorang nenek yang juga kesepian. Keduanya saling mengisi. Seperti aku dan kamu, tanya Dara. Sang ayah mengangguk. Iya, tapi lebih hebat lagi. Karena mereka bahkan tidak berasal dari dunia yang sama.
Dara mengangguk-angguk dengan serius, lalu berbisik ke arah hutan. Rimba, jangan sedih, ya. Nenek Warti sekarang pasti bahagia di langit. Senja hari itu, di kejauhan, seekor burung rangkong melintas, diikuti bayangan besar yang bergerak cepat di bawah pepohonan. Beberapa mata tajam menangkap kilatan oranye coklat dan ekor panjang bergerak di antara semak. Rimba masih hidup, masih menjaga hutan. Dan mungkin, dalam caranya sendiri, ia masih menjaga warisan Warti. Bukan dengan kata-kata, bukan dengan tanda, tapi dengan hidup seperti yang diajarkan ibunya. Dengan kasih sayang yang diam-diam, setia, dan abadi. Cerita ini bukan tentang manusia jinak yang memelihara binatang buas. Bukan juga tentang harimau yang berubah menjadi hewan peliharaan. Cerita ini tentang jiwa, tentang bagaimana cinta, dalam bentuk yang paling tulus, bisa menjembatani ketakutan dan naluri alami. Nenek Warti telah tiada, tapi Rimba menjadi warisan hidupnya yang paling kuat. Dan di antara pohon-pohon tinggi, suara dedaunan yang bergesekan, dan bayangan yang melintas diam-diam. Kisah mereka terus hidup, dan akan terus diceritakan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.